Saudara, dan tidak lupa tentu kami sekeluarga, saya suami istri, mengucapkan selamat Natal kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat Natal yang spesial buat saudara di tahun 2024 ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita masuk kepada firman Allah, merupakan terusan atau sambungan dari apa yang saudara sudah ikuti khotbah saya di tanggal 22 waktu kita beribadah pada hari Minggu, Bapak Ibu. Yaitu tentang look up, ya, memandang ke atas. Dan saya katakan bahwa seringkali, ya saya ulangi sedikit, bahwa seringkali kita memiliki gambaran yang ideal, yang bagus, yang romantis di benak kita. Kalau kita pikir Natal, ya, nyanyian Natal yang begitu merdu, yang begitu romantis, ya pokoknya gambar semuanya kelihatan indah, ya, semuanya kelihatan sebuah putih, white Christmas, nggak ada tantangan, nggak ada tekanan sepertinya. Tapi sebenarnya saya sudah katakan bahwa itu jauh dari kenyataan, ya, saudara. Mereka yang terlibat dalam Natal yang pertama mengalami banyak hal, saudara, yang membuat mereka tertekan, yang membuat mereka stres. Natal pertama tidak dimulai sebagai Natal yang penuh sukacita, ya. Natal pertama tidak dimulai sebagai Natal yang romantis, yang bergembira, yang bersukacita. Faktanya kita melihat bahwa semua orang yang terlibat pada Natal, apakah itu Maria, apakah itu Yusuf, apakah itu para gembala dan para majus, saudara, mereka sangat tertekan justru dengan kabar Natal. Reaksi awal dari mereka, para tokoh di mimbar panggung Natal 2000 tahun yang lalu, bukanlah seperti yang kita harapkan. Reaksi mereka tidak positif, Bapak Ibu. Tidak satu pun dari mereka mempunyai reaksi yang langsung bagaimana saudara menyambut dan bereaksi positif, ya. Dan kita sudah melihat hari Minggu lalu, ya, kita tinjau tokoh-tokoh dalam cerita Natal. Yang pertama, ya, saya sudah berikan 4 hal, ya. Maria itu bingung, ya. Maria bingung dan khawatir, dan saya tidak usah menjelaskan lagi, saudara, sudah panjang lebar saya jelaskan di hari Minggu lalu. Yusuf tidak kurang sakit hatinya. Yusuf terluka dan patah hati. Dia merasa dibohongi, dia merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh istrinya, saudara, oleh tunangannya. Jadi Maria di satu sisi bingung sebab dia mengandung satu proyek Allah yang besar, dan bagaimana dia menjelaskan kepada tunangannya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya, saudara. Sementara Yusuf merasa terluka dan patah hati. Bagaimana dengan para gembala? Kemarin kita sudah melihat bahwa para gembala juga ketakutan, saudara, ya, ketakutan waktu mereka kedatangan malaikat-malaikat yang memberikan kabar sukacita Natal. Dan para majus kita juga sudah melihat, baru tadi sudah disinggung, mereka mengadakan perjalanan berbulan-bulan dan mereka dalam keadaan yang kecapean, yang kelelahan, ya. Saudara, apakah saudara pun mengalami emosi-emosi yang seperti itu? Saudara sedang bingung di hari Natal? Ada kekhawatiran mungkin seperti yang dialami oleh Maria. Saudara mungkin seperti Yusuf merasa terluka, patah hati karena dibohongi atau karena dikecewakan oleh orang yang saudara kasihi, atau para gembala yang merasa ketakutan, saudara, dengan datangnya berita Natal itu, dengan datangnya malaikat Tuhan itu. Atau saudara seperti orang majus yang kecapean, begitu banyak kesibukan mungkin di hari Natal, dan saudara menjadi capek dan lelah, saudara. Ya, kita mungkin, saya kira, pasti adalah yang merasakan salah satu emosi yang dialami juga oleh para tokoh-tokoh ini, saudara. Bingung, khawatir, terluka, patah hati, takut, kelelahan, dan seterusnya. Nah, saya sudah katakan kemarin bahwa kunci, saudara, untuk menyembuhkan hati yang luka itu, kunci untuk memulihkan hati yang hancur itu, kunci untuk menggantikan ketakutan dengan keyakinan, kunci untuk memulihkan jiwa saudara yang barangkali sedang capek, sedang letih, sedang lesu, saudara. Kita melakukan seperti apa yang orang-orang tersebut tadi ingin, yang
melakukan. Ya, mereka semuanya empat kelompok ini merasa mau menyerah saja barangkali di tengah jalan. Tetapi saudara perhatikan bahwa pada Natal yang pertama, intinya, kuncinya adalah setiap tokoh dalam cerita tersebut look up. Mereka memandang ke atas. Mereka semua memandang kepada Tuhan. Dan ide utamanya dari khotbah ini saudara adalah ketika fokus mereka itu berubah dari kondisi yang mereka alami kepada Allah, maka hati mereka juga, perasaan mereka juga berubah. Ketika fokus mereka berubah, perasaan mereka dan hati mereka berubah. Ketika saudara dan saya memandang ke atas, look up, semuanya mulai terlihat menjadi lebih baik, saudara. Fokus saudara tidak kita fokuskan kepada semua persoalan yang kita sedang alami, khususnya justru di bulan Desember ini, saudara. Tapi kita angkat mata, kita angkat saudara perhatian kita dan fokus kita bukan kepada persoalan kita, tapi kepada Dia. Kepada Dia yang sudah menciptakan bintang Bethlehem, kepada Dia yang sudah memberikan nubuatan-nubuatan dari sejak kitab Kejadian, ya sampai kepada kitab Yesaya, kepada kitab Mika, dan seterusnya sampai kepada kelahiran Yesus. Bapak Ibu, ketika fokus mereka berubah, maka hati mereka juga berubah. Ketika saya dan saudara memandang ke atas, maka semuanya mulai kelihatan lebih baik. Nah, kita sudah melihat yang pertama bagaimana Maria, saudara, segalanya berubah ketika dia fokus kepada janji-janji Tuhan. Kita sudah lihat itu. Ya. Sekarang yang kedua, bagaimana dengan Yusuf? Ya. Bagaimana dengan Yusuf? Sama, saudara, segala sesuatu berubah bagi Yusuf ketika dia mengubah fokusnya itu. Ketika dia memandang kepada Allah. Ketika dia berhenti berfokus kepada rasa sakit hati dalam dirinya. Dan mulai fokus kepada rencana Tuhan. Dan saya tidak terlalu menyalahkan Yusuf ya. Wajar jika Yusuf merasa sakit hati Bapak Ibu. Wajar kalau dia merasa patah hati ya. Saudara, karena kita lihat dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia merasa dihianati. Dia merasa dibohongi, saudara. Dia berfokus kepada rasa malu yang menimpa tunangannya Maria. Dan itu sedikit banyak juga kena kepada dirinya, saudara. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat solusi yang lain selain saya mau ceraikan saja itu Maryam dengan cara diam-diam. Tidak ada solusi lain yang dipikirkan oleh Yusuf. Saya akan ceraikan atau ya tinggalkan Maria. Berikan surat talak itu di bawah tangan, ya diam-diam dia mau memutuskan pertunangan mereka. Nah saya nggak tahu saudara, mungkin saudara pun seperti salah satu daripada keempat orang ini. Saudara sedang berada dalam situasi di mana saudara tidak bisa melihat jalan lain kecuali saudara menyerah saja. Maria mungkin mau menyerah, Yusuf mau menyerah, ya. Dan saudara, tetapi kita lihat rencana Yusuf, boleh saya katakan rencana untuk mengambil jalan yang salah, saudara. Ya, dia bisa bersalah, ya. Sebab Maria sedang menanggung saudara proyeknya Tuhan dan dia tidak bersalah. Dan saudara, kita melihat rencana Yusuf berubah secara dramatis ketika fokus Yusuf itu juga berubah. Sekali lagi, rencana Yusuf untuk menceraikan Maryam berubah secara dramatis ketika fokus daripada Yusuf juga berubah. Di Matius pasal 1 ayat yang ke-20 kita baca. Matius 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, garis bawah itu. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu yang bagus dari Yusuf di sini. Yusuf tidak kesusu. Yusuf dalam kebingungannya, dalam kesakithatiannya, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Selalu saudara, kalau kita terburu-buru mengambil tindakan tatkala hati kalut, tatkala kita fokus kepada saudara persoalan kita dan kita mengambil tindakan terburu-buru, seringkali kita bisa berbuat sesuatu yang salah
dan merugikan. Yusuf dalam kebingungannya, perhatikan, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Kita melihat di ayat itu, dia mempertimbangkan maksud tersebut. Itu saya katakan dia tidak tergopoh-gopoh, dia tidak terburu-buru, dia mempertimbangkan, atau terjemahan katakan dia memikirkan atau merenungkan rencananya itu. Kalau saya boleh kasih penjelasan lebih dahulu, Yusuf, saudara, walaupun tidak tertulis secara eksplisit di situ, barangkali dia berdoa. Dia mengambil keputusan. Oke, saya merasa dirugikan, saya merasa dibohongi oleh kekasihku. Ya, aku akan ceraikan dia secara diam-diam, tapi dia tidak langsung berbuat demikian. Dia mempertimbangkan, dia merenungkan, dia memikirkan, atau dia mengambil waktu untuk berdoa, saudara. Ya, saudara, dia look up. Dia memandang ke atas. Saudara, Yusuf fokus kepada rencana Allah, bukan kepada rasa sakit hatinya itu. Ya, nyaris Yusuf berbuat sesuatu yang salah, yang akan saudara membuat kerugian besar. Tetapi saudara, dia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia menimbang segala perkara. Mari saudara, kalau saudara mau mengambil keputusan penting, jangan tergopoh-gopoh. Jangan berdasarkan rasa sakit hati. Ambil waktu mempertimbangkannya, memikirkan dan merenungkannya di hadapan hadrat Allah. Dan malaikat Tuhan datang. Saudara, kalau saudara mengambil waktu untuk look up, mengambil waktu untuk berpikir dan merenung di hadapan hadrat Tuhan sebelum saudara ambil keputusan, itu memberikan kesempatan bagi Tuhan turut campur tangan dalam persoalanmu. Itu memberikan kesempatan bagi Tuhan, saudara, mengirimkan malaikatnya untuk kasih tahu kepada Yusuf, Yusuf, terima itu Maryam, dia tidak bersalah. Anak yang dikandungnya adalah karena hasil daripada Roh Kudus. Jadi Yusuf fokus kepada rencana Allah. Itu tentang Yusuf, saudara. Yang kedua, bagaimana yang ketiga? Para gembala, ya. Segalanya berubah bagi para gembala, Bapak Ibu. Sama ketika juga mereka memandang ke atas. Ketika mereka look up. Ya, pada malam itu kita melihat bahwa para gembala tadinya ya cuma fokus kepada pekerjaannya. Malam itu saudara, malam Natal itu mereka hanya berfokus untuk menjaga kawanan kambing domba, melindungi domba mereka dari binatang buas. Ya, itu alasan mengapa mereka tidur di padang, mau ngejagain kawanan kambing domba. Mereka tidak tidur di rumah mereka tidak tidur di penginapan, mereka sedang fokus untuk melindungi dombanya, fokus kepada pekerjaan mereka. Tetapi kita melihat waktu malaikat muncul dengan, boleh saya katakan satu light show luar biasa, saudara, di angkasa itu, saudara, ya, sangat terang benderang dan mengagumkan saja. Coba kepikir, kayak apa ya kalau kita sudah terbiasa mungkin dengan kembang api yang berwarna-warni, tapi pada waktu malam di mana Yesus lahir dan ada light show besar-besaran di langit, saudara, dengan datangnya malaikat yang menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, saudara, hal tersebut membuat mereka menjadi tenang. Tadinya mereka ketakutan. Tapi setelah berita disampaikan oleh malaikat tersebut, kita baca dalam Lukas pasal 2 saja. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 13. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 13. Malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara mendengar, saudara, berita malaikat dari para malaikat itu, dikatakan, aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Kristen. Perhatikan saudara, Natal bukan untuk orang Kristen toh. Natal di sini kata malaikat untuk seluruh bangsa. Ayat 11 katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah dan seterusnya. Jadi
pertunjukan musik, ya, kor besar dari para malaikat disertai dengan light show luar biasa di angkasa itu, saudara, dan berita yang disampaikan sudah mengubah fokus para gembala dari hanya menjaga pekerjaannya, hanya menjaga domba. Mereka fokus, saudara, kepada berita tersebut. Dalam ayat 15 dan 16, kita lompat Lukas 2 ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai, garis bawah itu, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, ya, melihatnya, garis bawahi, melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Perhatikan Bapak Ibu, gembala-gembala tidak takut lagi. Mereka menjadi berani setelah saudara mereka berjumpa dengan malaikat, mereka menjadi berani. Kemudian dikatakan para gembala kembali ke padang bersama-sama dengan domba untuk kembali kepada pekerjaan mereka. Tapi mereka menyanyikan pujian, mereka memuliakan Allah atas apa yang telah dikatakan malaikat dan atas apa yang telah mereka lihat. Ya, apa yang mereka lihat? Mereka tidak lagi fokus kepada menjaga domba, tapi mereka lihat, dan apa yang mereka lihat itu mengubah seluruh sikap mereka. Mereka lihat Yesus, mereka jumpa dengan bayi Yesus. Dan apa yang dimulai dengan ketakutan, apa yang dimulai dengan kepanikan dari para gembala berubah menjadi sebuah pesta penuh sukacita. Saudara, kita semua kepingin, saudara, supaya saudara, ketakutan kita itu berubah. Siapa yang kepingin bahwa ketakutan mau berubah menjadi sukacita? Ya, kita semua kepingin apa yang dialami oleh para gembala. Ya, saudara, dan mereka menjadi berani. Mereka dikatakan, mereka memberitahukan, atau dalam bahasa Yesus dikatakan mereka menceritakan kemana-mana. Mereka menceritakan apa yang mereka sudah lihat itu kepada semua orang. Mereka menjadi berubah surah sikap keadaan mereka. Dari seseorang yang penuh ketakutan, tapi berubah menjadi berani dan menceritakan kepada semua orang apa yang mereka telah lihat. Ya, jadi saudara, hanya Yesus Kristus yang mereka jumpai itu yang merubah ketakutan itu menjadi sukacita. Lantas membuat mereka menceritakan itu kepada orang lain. Ya. Itu para gembala. Jadi kita sudah lihat Maria, kita sudah lihat Yusuf, kita sudah lihat gembala, saudara. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana dengan orang Majus. Ya, ini kelompok yang terakhir, para Majus atau orang bijaksana, wise men from the east. Sama juga, saudara, segala perkara juga berubah bagi orang Majus, bagi the wise men, bagi orang bijaksana ini ketika mereka bertemu dengan Yesus. Saudara, orang Majus dari timur berjalan 2-3 bulan. Dan saya kira mereka terus-menerus memantau dan memandang ke atas. Mereka look up. Mereka memandang ke atas karena mereka mengikuti bintang Sang Mesias. Bintang yang akan menuntun mereka, saudara, ke tempat di mana mereka akan menjumpai raja tersebut. Ya, jadi selama berbulan-bulan perjalanan orang Majus, mereka fokus kepada bintang tersebut. Mereka selalu look up, mereka selalu memandang ke atas. Ya, sebab bintang inilah yang sejak awal yang membuat mereka mulai mengadakan perjalanan, kan saudara. Mereka di timur, entah di Iran atau di Irak, di sana mereka melihat bintang tersebut. Dan itu yang membuat mereka berkemas-kemas untuk mengadakan perjalanan panjang itu selama 2 bulan, saudara, ke Israel. Ya, dan selama perjalanan, saudara, mereka selalu memandang ke atas. Ya, mereka tidak akan, saudara, umpama, saudara, kalau mereka tidak look up, kalau mereka tidak melihat ke atas, mereka nggak bisa lihat bintang itu.
Dan mereka akan miss peristiwa Natal. Mereka akan tidak berjumpa dengan Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Mereka harus melihat ke atas. Itu membawa mereka, bintang itu membawa mereka pertama-tama ke Yerusalem, kepada Herodes. Dan Herodes memanggil para ahlinya untuk kasih tahu bahwa di mana posisi daripada Yesus. Di Bethlehem, di Yehuda, Mesias lahir di situ, saudara. Nah, kita baca Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan garis bawahi lagi, melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah Majus meninggalkan Yerusalem, mereka sudah dapat petunjuk bahwa di Bethlehem tempat Yesus lahir, dari timur ke Yerusalem mereka dipimpin bintang. Ya. Bintang itu kelihatan. Nah, mereka selalu look up, tapi waktu sampai di Yerusalem bintang itu seperti hilang, Saudara. Ya. Tetapi begitu Saudara mendapat petunjuk, mereka bertanya kepada para ahlinya, Saudara, para Sanhedrin, ahli-ahli kitab itu yang dipanggil oleh Herodes untuk bertanya sesuai dengan nubuatan-nubuatan di mana Sang Mesias itu akan dilahirkan. Dari Nabi Mika, Saudara, diketahuilah bahwa di Bethlehem. Nah, waktu mereka lantas meninggalkan Herodes mengadakan perjalanan ke Bethlehem yang jaraknya 4 kilometeran saja, Saudara, dari Yerusalem, bintang itu muncul lagi. Sebab kan kalau pergi ke Bethlehem ada banyak tempat tinggal di situ. Ya, walaupun Bethlehem bukan itu satu desa yang kecil, tapi mereka mungkin bingung kemana harus pergi, rumahnya juga banyak. Pada saat itu muncul kembali bintang itu, dan Alkitab katakan waktu bintang itu kelihatan, mereka memandang ke atas, bersukacitalah orang-orang ini. Ya. Para Majus, orang bijaksana itu bersukacita. Bapak Ibu, mereka harus terus memandang ke atas. Bintang itu menampakkan diri untuk yang kedua kali dan berjalan di depan mereka. Lantas kemudian menuntun mereka lantas berhenti di rumah yang disewa oleh Yusuf dan Maria, dan kanak-kanak Yesus itu bukan itu maksimal mungkin 2 tahun, nah minimal mungkin 1 tahun, tapi bukan orok lagi, Saudara, bukan bayi lagi, dia sudah balita, Saudara, ya, sudah pindah, bukan lagi di kandang, tapi di sebuah rumah yang disewa oleh Yusuf dan Maria. Ini perjalanan sejak Saudara orang-orang Majus itu makan waktu cukup lama, berbulan-bulan, dan sekarang mereka, Saudara, dipimpin oleh bintang tersebut. Dan ini buat saya bintang lain daripada lain, Saudara. So, bintang ini berjalan di depan, lantas berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu berada. Perhatikan, Saudara, biasanya kalau hari Natal ya, para ahli astronomi, dulu saya masih ya kecil lah, ya, di Jakarta tiap Natal tuh selalu mereka akan tampilkan di mana namanya di Taman Ismail Marzuki. Di situ ada apa sih istilahnya, di mana Saudara dapat melihat itu ada kubah besar, ada konstelasi bintang, dan mereka akan tunjukkan kira-kira posisi pada saat Yesus lahir, kedudukan bintang-bintang seperti ini begitu. Dan mereka mempelajari, diberikan topik khusus, kita akan melihat bintang Bethlehem. Wah, dipelajari, Saudara. Dan semua teori-teori keluar, bintang Bethlehem itu apa, dan berbagai macam teori keluar, Saudara. Ya, dan kebanyakan yang diterima oleh para ahli astronom dan sebagainya bahwa bintang Bethlehem itu adalah konjungsi daripada 2 planet, ya. 2 planet yang besar, entah saya lupa, Saturnus dan Jupiter itu konjungsi dempet begitu sehingga nyalahnya, cahayanya jadi lebih besar. Nah, inilah yang dikatakan merupakan bintang Mesias, bintang Bethlehem yang menuntun orang Majus dari timur. Cuma nggak masuk akal, Bapak Ibu. Saya rasanya nggak bisa percaya kalau bintang yang dimaksudkan dalam Alkitab yang memimpin orang Majus itu sebagai bintang fisikal. Ya. Sebab kok bintang ini bergerak, Saudara.
dan menuntun orang Majus. Ya. Begitu sampai di tempat di mana kanak-kanak Yesus beserta dengan Yusuf dan Maria ada, dia berhenti menggantung di atas rumah itu. Mau bilang komet gak begitu kerjanya. Komet kan bergerak, ya. Kemudian dia bisa nuntun. Jadi saya mau bilang ini bukan bintang alami ini, saudara. Ini bintang smart. Ini bintang yang cerdas. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu tentang kelahiran Sang Mesias. Ya, dan dia tahu tempat persis di mana Yesus itu ada. Dan dia bisa bergerak seperti hidup begitu di depan orang-orang Majus, memimpin mereka kepada Mesias. Jadi bintang itu bintang yang smart, bintang yang mempunyai pengetahuan, dan bintang ini sebenarnya merupakan penggenapan dari sebuah nubuatan yang disampaikan oleh seorang nabi namanya Bileam. Ya, saudara bisa lihat sendiri di Bilangan pasal 24, Bilangan 24 ayat 15 sampai 19. Di situ Bileam menubuatkan dua hal, yaitu ada sebuah bintang yang akan muncul dari Yakub, dan tongkat yang kedua, tongkat kerajaan akan muncul dari Israel. Ini semua menunjuk kepada Yesus. Ya saudara. Jadi saudara, bintang yang menuntun maju saya percaya bukan bintang biasa, ini bintang supranatural. Ini bintanglah kemuliaan Allah, seperti dulu bangsa Israel sudah dipimpin dengan tiang awan dan tiang api oleh kemuliaan Allah. Seperti dulu di padang belantara bangsa Israel waktu dia berkemah, saudara. Mereka berkemah mengelilingi tabernakel, dan di tabernakel itu ada kemuliaan Allah. Ada tiang awan. Kalau waktu siang ada tiang api, pada waktu malam tepat di atas saudara ruang Maha Kudus. Saudara, dan saya percaya bahwa yang memimpin para Majus adalah semacam kemuliaan, semacam Shekinah Tuhan yang memimpin mereka seperti sebuah bintang kemuliaan yang membawa mereka kepada Sang Juru Selamat. Jadi ini bukan bintang biasa. Dan dikatakan waktu para Majus melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Ini bukan orang-orang bodoh, saudara. Ini bukan orang-orang yang sederhana. Dia ya orang-orang seperti para gembala itu orang-orang sederhana, ya. Pengembalaan pada zaman itu dianggap satu pekerjaan yang sangat rendah. Tapi orang-orang ini saya sudah katakan kemarin bahwa ini orang-orang yang pintar, para sarjana yang mempunyai keahlian, memiliki pengetahuan untuk mempelajari bintang-bintang dan sebagainya. Ini orang-orang terhormat. Ini para penasehat raja. Tapi waktu mereka melihat bintang itu muncul kembali, Alkitab katakan mereka bersuka cita. Nah, kata bersuka cita dalam bahasa aslinya, saudara, bukan cuma ketawa-ketawa, melompat, menari. Saudara, kira-kira kalau orang kayak saya lagi pakai pakaian keren begini, aduh kita jaga gengsi sedikit lah ya. Saya nggak mau menunjukkan kalau bersuka cita kita jaga-jaga gengsi lah. Nah, ntar dikatain orang apalagi nih offering. Tapi mereka tidak demikian. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka bukan orang-orang goblok, mereka bukan orang-orang tidak berpendidikan, mereka orang-orang high class. Tapi waktu mereka melihat bintang kemuliaan Tuhan ini, mereka melompat dan menari, bersukacita dengan satu sukacita yang luar biasa. Saudara, ini kan hari perayaan. Mari kita menari, mari kita melompat, mari kita bersukacita. Kalau saudara memandang ke atas dan look up dan melihat kepada Tuhan, melihat kemuliaannya, saudara, itu akan merubah, ada perubahan sikap dari para Majus. Mereka tidak fokus lagi. Dan perhatikan saudara, waktu mereka masuk ke rumah itu mereka tidak, yang mereka cari mana ibunya dulu. Oh ibunya dulu dong, ibunya penting nih. Atau Yusuf berkali, enggak. Alkitab katakan mereka langsung melihat kepada Yesus. Seorang kanak-kanak usianya paling banter 2 tahun. Saudara. Dan penampilannya sangat biasa. Mereka tidak fokus kepada Maryam. Mereka tidak fokus kepada Yusuf. Mereka fokus kepada Yesus, sebab ini bintang berdiri tergantung pas di atasnya Tuhan Yesus. Ini kemuliaan Allah yang pernah hilang dari Ka'bah yang pertama, karena saudara Ka'bah yang pertama, Ka'bah Salomo sudah dinajiskan dan kemuliaan Allah meninggalkan Ka'bah itu. Ya. Dan saudara selama 4 abad Allah tidak muncul di Israel, Allah bungkam. Tapi sekarang saudara,
Di sini ada satu tabernakel. Yesus adalah tabernakel sorgawi. Yesus adalah tempat di mana kemuliaan itu harus turun. Dan itulah yang menuntun orang Majus. Mereka melihat kemuliaan itu ada pada anak ini. Dan saudara, mereka bersuka cita, mereka menari dan melompat, saudara. Mereka tidak fokus kepada, ya saudara bolehlah. Ya. Satu ada gereja, maaf ya, yang fokus kepada Maryam. Kita enggak. Ya. Maryam itu sama dengan saya dan saudara. Maryam memang alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang Mesias. Titik. Dia juga orang berdosa. Dia sama dengan kita. Maryam terima kasih karunia anugerah Allah, dikatakan kita juga menerima kasih karunia dan anugerah Allah. Saudara, kita tidak perlu mengkultuskan Maria. Paling banter kita belajar dari Maria. Kenapa kok dia bisa dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa untuk melahirkan sang Mesias. Tidak perlu mengkultuskan dia. Dia juga sama seperti saya dan saudara. Ya. Dan saudara, itu sebabnya Majus fokus kepada Yesus. Di atas Yesus mereka melihat bintang kemuliaan Shekinah Allah itu turun. Mereka bersuka cita. Saudara. Jadi yang dialami Majus 2-3 bulan mengadakan perjalanan capek. Lelah. Nyeri ototnya saudara. Nyeri tubuhnya, berbulan-bulan mengadakan perjalanan melintasi gurun pasir. Semuanya hilang. Semuanya hilang begitu mereka memfokuskan diri mereka kepada Yesus dan bertemu dengan Yesus secara pribadi. Bapak Ibu capek barangkali fisiknya, jiwanya atau pikirannya di Natal ini. Mungkin. Saya cuma mengatakan, oke, pada perayaan Natal ini, saudara, mari kita look up. Mari kita memandang. Mari kita memandang kepada bintang Bethlehem. Terang kemuliaan Allah yang memimpin dan turun di atas Yesus Kristus Juru Selamat itu. Dan itu membuat kita bersuka cita, bergembira, saudara. Dan apalagi yang kita lihat, saudara. Ya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara benar-benar sudah berjumpa Yesus? Khusus dalam kisah dari orang Majus ini. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah ketemu Yesus? Saudara bukannya sekedar mengetahui tentang Yesus, tapi betul-betul jumpa Yesus. Betul-betul mengenal dia. Betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan dia. Bagaimana saudara tahu? Simpel aja saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang bijaksana ini waktu mereka jumpa Yesus itu juga yang harus ada pada kita. Dan kalau itu ada pada kita itu membuktikan bahwa saya dan saudara pun sudah jumpa Sang Juru Selamat itu. Sudah jumpa Sang Mesias. Kita look up kepada dia dan kita menyembah dia. Dengan cepat saudara. Ya. Yang pertama adalah yang dilakukan orang Majus. Mereka apa? Mereka merendahkan diri. Mereka sujud menyembah. Ini orang-orang terkenal. Mereka penasihat raja. Mereka seperti Daniel di Perjanjian Lama, saudara. Orang yang dihormati. Tapi sujud menyembah seorang kanak-kanak. Nggak jadi soal. Mereka merendahkan diri. Mereka merendahkan hati di hadapan dia. Mereka sujud menyembah. Mereka kehilangan semua rasa ego mereka. Mereka kehilangan semua rasa kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk menonjolkan diri. Itu ciri yang pertama. Ciri bahwa kita sudah jumpa Yesus. Kita datang untuk menyembah. Kita datang untuk saudara sujud di hadapan dia. Ya, kita buang segala rasa ego kita. Kita buang segala kesombongan dan keangkuhan kita. Dan menyembah dia. Biarlah hati saudara menyembah Tuhan pada sore hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengekspresikan rasa syukur dan kasih mereka kepada Yesus. Mereka menyembah. Mereka merendahkan diri, kemudian mereka mengekspresikan yang kedua rasa syukur dan kasih mereka kepada Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai penyembahan. Ya, penyembahan. Mereka sujud menyembah. Apa sih penyembahan, saudara? Penyembahan adalah ekspresi kasih saya kepada Allah.
Waktu saudara menyembah Tuhan, saudara mengangkat tangan kepada Dia dan saudara fokus, saudara mengekspresikan kasihmu kepada Allah, itu yang kedua yang diperbuat oleh orang Majus. Ciri daripada kita yang sudah jumpa Yesus, kita datang, kita sujud menyembah Dia, kita kehilangan ego kita kehilangan kesombongan kita, dan yang kedua saudara, kita mengekspresikan penyembahan. Kita mengekspresikan rasa syukur dan kasih kepada Dia. Ya, sebab penyembahan adalah ekspresi cinta kasih saya kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah saudara membuka persembahan-persembahan saudara. Saudara membuka segala sesuatu yang paling berharga yang saudara punyai. Ya, itu peti hartamu. Apa yang ada dalam peti itu adalah hal-hal yang mungkin paling saudara hargai, dan saudara membukanya di hadapan Kristus. Saudara, sebelum saudara memberikan persembahan, itu pasti persembahan fisikal. Tapi itu harus didahului dulu dengan saudara penyembahan. Seorang Majus datang untuk menyembah Allah. Mereka berlutut, mereka delosor saudara. Mereka proskuneo di hadapan bayi kecil ini. Mereka memberikan diri mereka. Mereka mengasihi, mereka mengekspresikan kasih mereka kepada Kristus. Baru setelah itu mereka buka persembahan mereka. Jangan kebalik. Ada orang yang penting gua kasih korbanlah ke gereja, tapi saya nggak mau datang ke gereja. Saya nggak usah menyembah Tuhan, yang penting uang saya pergi ke gereja. Salah Bapak Ibu. Orang Majus datang untuk menyembah Tuhan. Datang untuk sujud menyembah Dia. Memberikan diri dan hidup mereka. Setelah itu dan hanya setelah itu, mereka boleh membuka tempat persembahan mereka dan memberikan apa yang mereka hargai itu kepada Kristus. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah pada sore hari ini.